so very happy. I've got the love of Jesus in my heart. So very happy. I've got the love of Jesus in my heart. And I'm so happy, so very happy. I've got the love of Jesus in my heart. I got the love of Jesus down in my heart. Where? Down in my heart. Where? Down in my heart. I got the love of Jesus down in my heart. Where? Down in my heart to say. And I'm so happy, so very happy. I've got the love of Jesus in my heart. And I'm so happy, so very happy. I've got the love of Jesus in my heart. I got the peace that passes understanding down in my heart. Where? Down in my heart. Where? Down in my heart. I got the peace that passes understanding down in my heart. Happy. I've got the love of Jesus in my heart. And I'm so happy, so very happy. I've got the love of Jesus in my heart. I got the love of Jesus down in my heart. Where? Down in my heart. Where? Down in my heart. I got the love of Jesus down in my heart. Where? Down in my heart to say. And I'm so happy, so very happy. I've got the love of Jesus in my heart. And I'm so happy, so very happy. Markus 10 ayat 16. Lalu ia memeluk anak-anak itu sambil meletakkan tangannya atas mereka. Ia memberkati mereka. Terima kasih. Mazmur 23 ayat 1. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Terima kasih. Mazmur 23 ayat 1. Tuhan adalah gembalaku, tak akan kekurangan aku. Terima kasih. Lukas 10 ayat 16. Lalu ia memeluk anak-anak itu dan sambil meletakkan tangan atas mereka, ia memberkati mereka. Terima kasih. Mazmur 23 ayat 1. Tuhan adalah gembalaku dan tak akan kekurangan aku. Terima kasih. Mazmur 23 ayat 1. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. I love you. Mazmur 23 ayat 1. Tuhan adalah gembala aku, takkan kekurangan aku. Terima kasih. Mazmur 23 ayat 1. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Terima kasih. Markus 10 ayat 16. Ia memeluk anak-anak itu dan sambil meletakkan tangannya atas mereka, ia memberkati
memberkati mereka. Happy Sunday. Mazmur 23 ayat 1. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Terima kasih. Markus 10 ayat 16. Lalu ia memeluk anak-anak itu dan sambil meletakkan tangannya atas mereka, ia memberkati mereka. Terima kasih. Mazmur 23 ayat 1. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Terima kasih. Markus 10 ayat 16. Lalu ia memeluk anak-anak itu dan sambil meletakkan tangannya atas mereka, ia memberkati mereka. Terima kasih. Mazmur 23 ayat 1. Mazmur Daud, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Terima kasih. Markus 10 ayat 16. Lalu ia memeluk anak-anak itu dan sambil meletakkan tangannya atas mereka, ia memberkati mereka. Terima kasih. Markus 10 ayat 16. Ia memeluk anak-anak itu dan sambil meletak tangannya di atas mereka, ia memberkati mereka. Happy Sunday. Mazmur 23 ayat 1. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Terima kasih. Haleluya, puji Tuhan. Selamat pagi adik-adik. Tiba saatnya kita akan memulaikan ibadah P6 kita pada pagi hari ini. Kita angkat pujian, Ku ada sebab anugerah-Mu. Dibawakan oleh adik Eudia Bilamana. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih pagi hari ini ya Tuhan. Kami akan memulaikan acara ibadah kami ya Tuhan. Engkau pimpin ibadah kami ya Tuhan, dari awal, pertengahan hingga akhir ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Haleluya, puji Tuhan. Ibadah kita saat pagi hari ini telah dibuka dengan doa. Dan saat ini Miss jemput semua yang ada di rumah bangkit berdiri. Kita bersama-sama mau bersorak bagi Tuhan dengan pujian yang berkata, halo halo, hello hello, hola hola.
Tadi kita sudah memuji memuliakan nama Tuhan. Sekarang mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Sebelum itu mari kita angkat pujian firman Tuhan ku dengar. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus, tolong padaku. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus, tolong padaku. Adik-adik, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah memimpin ibadah kami hingga sampai pertengahan ini. Tadi kami sudah memuji memuliakan nama Tuhan. Sekarang tiba saatnya kami akan mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Engkau memberkati hamba yang akan menyampaikan firman-Mu. Biarlah kami anak-anak-Mu mengerti apa yang disampaikan oleh hamba-Mu. Kami siap menyambut firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Halo adik-adik Sekolah Minggu GPD Bethlehem Malalayang 1. Saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Sir William akan membawakan suatu perumpamaan yang sangat terkenal yang dibawakan oleh Tuhan Yesus untuk mengajar murid-murid dan orang-orang yang mengikutinya, dan kita juga akan sama-sama belajar tentang perumpamaan ini yang terdapat di dalam Matius 7 ayat 24 sampai yang ke-27. Sir William akan membacakan buat adik-adik sekalian yang ada di rumah. Matius 7 ayat 24 sampai yang ke-27 berbunyi demikian. Perikopnya, 2 macam dasar. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Puji Tuhan adik-adik Sekolah Minggu GPD Bethlehem Malalayang 1. Itulah perumpamaan yang Tuhan berikan tentang 2 macam dasar, di mana setiap orang yang mendengar perkataan Tuhan Yesus, yaitu mendengar firman Tuhan, sama seperti hari ini adik-adik mendengar firman Tuhan dan mau melakukan firman Tuhan, dikatakan di sini sama dengan orang yang bijaksana. Orang yang bijaksana adalah orang-orang yang mendengar dan juga melakukan. Lewat perumpamaan ini mereka disamakan dengan orang yang membangun rumah di atas batu. Jadi ketika hujan datang, ada angin keras, ada badai datang, ada banjir datang, rumah itu tidak rubuh karena dibangun di atas batu. Berbeda dengan orang yang mendengar, dia juga mendengar firman Tuhan, tetapi yang membuatnya beda adalah mereka tidak melakukan firman Tuhan. Mereka diumpamakan sama dengan orang bodoh. Tentu adik-adik tidak mau dikatakan bodoh. Sir William juga tidak mau adik-adik Sekolah Minggu ada yang menjadi bodoh. Nah, untuk tidak menjadi bodoh, kita harus melakukan firman Tuhan, mendengar dan melakukan.
Dan di sini mereka diumpamakan seperti orang yang membangun rumah tetapi di atas pasir. Jadi ketika hujan datang, angin keras datang, badai datang, banjir datang, rumah itu roboh. Nah, itulah orang-orang yang mendengar tapi tidak melakukan. Contoh buat adik-adik yang ada di rumah, kalau misalnya mendengar perintah dari orang tua, misalnya mama bilang, sudah saatnya untuk istirahat, stop bermain HP. Nah, kalau adik-adik mendengar dan melakukan, adik-adik disebut orang-orang yang bijaksana. Tetapi adik-adik kalau sudah dengar mama bilang, berhenti jom main HP, sekarang waktunya istirahat, lalu adik-adik mau melakukan, itu tandanya adik-adik adalah orang yang bijaksana dan menjadi orang-orang yang melakukan firman Tuhan. Jadi firman Tuhan pada saat ini mau mengajak kita mau menjadi pelaku-pelaku firman. Bukan hanya mendengar, tapi juga mau melakukan. Bukan cuma mendengar dari orang tua, tapi tidak mau melakukan. Justru ketika kita mendengar ada perintah dari orang tua, mendengar perintah dari guru-guru sekolah minggu, kita harus melakukan perintah itu agar kita menjadi orang-orang yang kuat. Kita menjadi orang-orang yang bijaksana, bukan menjadi orang yang bodoh. Jadi siapa yang tidak mau dengar-dengaran kepada orang tua, terlebih tidak mau dengar-dengaran kepada Tuhan, akan Alkitab mengatakan mereka adalah orang yang bodoh. Nah, adik-adik sekolah minggu GPD Bethlehem Malalayang 1, kiranya firman Tuhan yang sudah kita dengar membuat kita semakin rindu untuk melakukan firman Tuhan. Firman Tuhan berkata mengasihi, kita mau mengasihi. Bukan saja kita mendengar, tapi kita mau melakukan. Jangan cuma di gereja teman-teman dengar-dengaran sama guru-guru sekolah minggu. Di rumah juga teman-teman adik-adik sekolah minggu harus dengar-dengaran kepada orang tua. Amin. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kalau adik-adik dari kecil mau dengar-dengaran kepada orang tua, mau melakukan perintah-perintah orang tua, dan mau melakukan firman Tuhan untuk taat kepada orang tua, untuk hormati kepada orang tua, maka saudara-saudara sudah mendirikan rumah, atau adik-adik sudah mendirikan rumah di atas batu. Nanti misalnya kalau ada masalah, adik-adik tidak akan rubuh, adik-adik tetap akan berdiri tegar, karena adik-adik adalah orang-orang yang bijaksana. Orang-orang yang bijaksana, orang-orang yang sangat dicintai Tuhan. Mari kita mau mendengar firman Tuhan, tetapi juga mau melakukan firman Tuhan. Sampai di sini firman Tuhan Sir William sampaikan. Kiranya adik-adik mau lebih taat lagi melakukan perintah Tuhan. Mari Sir William ajak kita berdoa untuk kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman-Mu yang sudah kami dengar. Kami rindu lewat perumpamaan yang sudah kami belajar hari ini. Kami bukan saja menjadi orang-orang yang mendengar firman Tuhan, tetapi juga mau melakukan firman Tuhan itu agar kami tidak dikatakan bodoh. Memberkati semua orang tua kami, memberkati adik-adik yang mendengar firman ini agar bisa melakukan di rumah, di sekolah, dan dimanapun juga mereka berada. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Dan untuk ayat hafalan, Sir William akan kasih ayat yang ke-24 dari Matius 7. Matius 7 ayat yang ke-24 menjadi ayat hafalan buat adik-adik sekolah minggu GPDI Bethlehem Malalayang 1. Sir William bacakan Matius 7 ayat 24. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Puji Tuhan. Terima kasih. Adik-adik di rumah, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Sekarang tiba saatnya kita akan memberikan persembahan. Mari kita siapkan persembahan kita. Tapi sebelum itu kita angkat satu pujian, segala puji syukur. Segala puji
undang kita semua bangkit berdiri. Kita akan tutup ibadah kita pada pagi hari ini. Terima kasih buat kasih setiamu, penyertaanmu sempurna, janjimu tak pernah terlambat menolongku. Terima kasih, ku berterima kasih buat kasih setiamu di dalam hidupku. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, Bapa yang kami panggil di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami naikkan puji dan syukur kepadamu Tuhan, karena Engkau terlalu baik di dalam kehidupan kami, guru-guru yang ada, bahkan anak-anak sekolah minggu yang ada. Tuhan Yesus, di akhir ibadah kami pada pagi hari ini, kami bersyukur kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami akan tutup ibadah kami pada pagi hari ini mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan adik-adik, ibadah kita sudah selesai. Sampai jumpa minggu depan. Happy Sunday!